Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Keluarga Podomoropak yang berbahagia, senang sekali pada kesempatan ini kita bisa kembali dalam program Lentera Ramadan Podomoropak. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini kita bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakini bersama kita akan merasakan kedamaian, ketentraman dalam kehidupan kita, baik dalam hati kita yang terdalam ataupun dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam pekerjaan kita dan lain sebagainya. Kita akan merasakan ketentraman yang sesungguhnya manakala kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat-sahabat rahimakumullah, kita semua yang hadir, yang menyimak acara ini, semoga semuanya mendapatkan limpahan curahan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara sekalian, ada sebuah prinsip yang harus kita tumbuhkan dalam hati. Apa itu? Yakni menjadi pribadi rahmatan lil alamin. Menjadi seseorang yang luas sifat kasih sayangnya, yang amat sangat luas rahmatnya, dan tidak hanya terbatas kepada sesama manusia yang Islam ajarkan, tapi secara umum kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam salah satu sabda Kangjeng Nabi Muhammad SAW, irhamu ma fil ardi yarhamukum man fis samai. Sayangilah oleh kalian apa-apa yang ada di muka bumi, maka niscaya seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Rasulullah SAW menasehatkan kepada kita agar kita menyayangi seluruh makhluk Allah. Sedangkan makhluk Allah bukan hanya sesama kita seperti kita, sesama manusia bukan. Tapi juga makhluk Allah itu ada dari bangsa hewan, ada dari tumbuhan, bumi, lautan, sampai bangsa jin juga itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim yang sejati adalah mereka yang memiliki sifat kasih sayangnya itu luas kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sahabat rahimakumullah, sering kita dapat pengajaran dari guru-guru kita, dari para alimil ulama, dari para ustadz, para ustadzah. Begitu besar kasih sayang yang akan Allah berikan itu kepada hamba Allah yang memiliki sifat rahmat, bahkan walaupun kepada hewan, walaupun kepada binatang, itu akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan luar biasa. Sebagaimana yang kita ketahui, ada seorang hamba Allah yang dia itu tenggelam dalam kemaksiatan sampai menjadi hamba Allah yang ahli zina. Nah, maka suatu saat seorang hamba Allah ini dalam perjalanan pulang kemudian melihat ada seekor anjing yang kehausan. Nah, ketika hamba Allah ini yang dalam pulang dari maksiatnya itu melihat ada seekor anjing yang kehausan, muncul rasa iba dalam hatinya, muncul rasa sayang. Kemudian hamba Allah ini turun ke dalam sumur, kemudian menciduk air dengan sepatunya. Kemudian dengan sepatunya yang berisi air itu, hamba Allah yang ahli maksiat ini memberikan minum kepada anjing tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Dan dengan wasilah, dengan jalan sayangnya, seorang hamba Allah ini yang mohon maaf, yang ahli maksiat ini, karena saking sayangnya kepada makhluk Allah, yakni berupa seekor anjing ini, Allah turunkan hidayah ke dalam hatinya. Menyesalah dia atas segala perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Ketika ada seorang hamba, seorang muslim memiliki sifat sayang, jangankan kepada manusia, ini kepada hewan. Dan hewannya pun yang dipandang dalam Islam itu najis mughaladah, yakni anjing. Tapi ketika sifat sayang ini benar-benar muncul dalam hatinya, sifat sayang kepada makhluk Allah, yakni berupa binatang itu dihargai dengan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya apa? Sayang kepada binatang saja dihargai oleh Allah, apalagi kita memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Dimulai dari pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, teman bekerja kita, hingga seluruh muslimin wal muslimat, sampai seluruh manusia yang ada di muka bumi ini harus menerima sayang daripada kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah memiliki sifat sayang, yang bukan hanya sayang itu kepada pasangan kita, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada anak kita, sampai ke tetangga kita, sampai saudara dekat ataupun jauh, sampai ke saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf tidak seakidah,
tidak seagama, tapi tetap berada dalam naungan sang saka merah putih. Kita tetap menyayangi beliau. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas menasihatkan kepada kita, man adzimiyan faqad adzani. Barang siapa yang dia menyakiti saudaranya yang berbeda agama, faqad adzani, maka sama saja dengan menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat rahimakumullah, semoga dengan momentum Ramadan ini kita bisa senantiasa berusaha menumbuhkan dalam hati kita sifat sayang. Sayang yang tidak hanya terbatas kepada keluarga saja, tapi sayang yang lebih luas, yakni kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara di perumahan kita, bahkan di negara kita, dan lebih luas lagi sayang kita kepada makhluk Allah yang lain, termasuk hewan, termasuk binatang, yakni tumbuhan, dan lain sebagainya. Semoga sahabat-sahabat rahimakumullah, ketika kita munculkan dalam hati kita sifat rahmat, sifat sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi wasilah kita mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keluarga Podomoro Park yang berbahagia, terus saksikan Lentera Ramadan setiap hari Jumat menjelang berbuka puasa live di media sosial Podomoro Park Bandung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Sekali lagi, semoga kita menjadi hamba Allah yang dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.